Selamat siang untuk kita semua. Mungkin untuk saya hanya ingin sedikit menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Bu Fitrawati terkait dengan ketersediaan gudang ini sudah dibahas oleh kawan-kawan tadi. Untuk ukuran saya pikir sangat representatif ya dengan jumlah yang kita butuhkan. Dan juga tadi ada catatan-catatan kecil yang disampaikan oleh Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua dan kawan-kawan, kita tadi tidak bisa ikut untuk ikut melihat gudang yang sudah disurvei dari beberapa bulan yang lalu ya oleh kawan-kawan sekretariat. Cuma seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita tidak akan masuk ke dalam ranahnya kawan-kawan sekretariat. Cuma sebagai pimpinan perlu kembali kami pertegas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa kita tidak ingin terjadi problem-problem tersendiri nanti ketika kita menyimpan logistik kita di gudang-gudang yang telah Bapak Ibu survei beberapa bulan yang lalu. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan logistik kita ini akan disimpan di situ beberapa bulan ya, beberapa bulan. Tentu harapan kita tidak ada terjadi persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan. Artinya kepada jajaran sekretariat kita sampaikan bahwa jangan sampai nanti ketidakhati-hatian kita bersama malah berefek kepada lembaga kita. Ini yang perlu kita pertegas kepada kita bersama. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi mohon menjadi perhatian khusus buat kita bersama. Sehingga jangan sampai nanti setelah kita okekan dengan pihak penyedia, malah kesepakatan-kesepakatan yang kita buat dan Bapak Ibu buat dengan penyedia malah itu tidak diindahkan. Yang efeknya adalah bahwa logistik kita tidak aman di tempat-tempat yang kita anggap representatif tadi seperti itu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kami ingin ya tidak ikut, kami tidak ingin campuri urusan kawan-kawan sekretariat, tapi kami ingin pastikan bersama bahwa gudang logistik yang akan ditetapkan nanti itu adalah ya betul-betul aman dari segala persoalan-persoalan, baik itu keamanan ataupun akibat-akibat cuaca yang mungkin saja ke depan kita tidak bisa memprediksi kan seperti itu. Setelah kita simpan nanti logistik kita di gudang-gudang yang telah ditetapkan nanti, malah ini nanti terjadi banjir dan hal-hal yang lainnya. Sementara logistik ini mesti kita jaga hingga waktu yang disediakan, hingga waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Itu saja mungkin Bu Neng dan Pak Sek, sekaligus Pak Zam selaku PPK-nya kan seperti itu. Ini perlu kita sampaikan. Nah, seperti itu. Nanti saya mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarihudullah. Artinya kami atas nama pimpinan apa yang disampaikan oleh Pak Sarif, kami tidak masuk ke ranah sekretariat. Cuman yang jelas ini adalah logistik. Ketika logistik bermasalah karena situasi kondisi fisik gudang tidak memungkinkan, tentu ini akan berefek dengan tahapan-tahapan yang ada. Apalagi puncak nanti ini termasuk logistik. Nah, jadi harapan kami sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Sarif terkait ranah itu tidak kami masuki. Yang jelas pastikan gudang yang nanti kita tetapkan memang betul-betul bisa mengamankan seluruh logistik yang ada untuk pemilu 2024. Nah, itu mungkin ketegasan dari kami atas nama pimpinan KPU Pasaman Barat. Itu mungkin. Silakan tambahan jika ada dari Pak Hafizul Fahmi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kita tetap menguatkan dari apa yang telah disampaikan mulai tadi Ketua dan rekan-rekan lainnya. Kita tidak lepas tentu dalam hal gudang ini ya fokus kepada keamanan juga
dalam kondisi pas pelaksanaan nanti tentunya di segala apa namanya yang akan surat suara ya yang akan kita letakkan di situ jangan sampai nanti tentu berpengaruh artinya keamanan, maka bagaimanapun tentunya Bapak Ibu yang sudah melakukan survei juga identifikasi yang langsung juga diikuti oleh komisioner tadinya, maka dari pertimbangan itu jangan sampai mungkin karena sudah melakukan banyak komunikasi dengan pihak terkait, ya harapan kita tidak apa namanya jangan sampai tidak memperhatikan hal-hal yang kebutuhannya kita terabaikan. Maka benar sekali yang penguatan-penguatan yang disampaikan yang sebelumnya kita juga harus tertuju kepada itu. Jangan karena segan mungkin ataupun hal yang lainnya, maka harus kita sampaikan. Diperkuat tentu dengan apa yang Ketua sampaikan tadi, secara tertulis pun mungkin kita sertakan materainya agar kebertanggungjawaban di antara pihak yang penyedia juga memang melekat. Kira-kira seperti itu penguatan dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak kalau saya bicara dari sini? Kurang. Nggak terangah Zam, nggak terangah. Lumayan. Di situ jelas itu. Kalau di sini kedengaran? Terdengar cukup jelas. Sudah. Itu ada di Buneng itu ada dikirimkan Welzi melalui saya. Awak share di grup komisioner, tolong minta aponya Buneng masukannya, mungkin ada redaksinya perlu diperbaiki itu. Kalau yang alat kelengkapannya tidak dimasukkan ke dalam gudang, tidak usah aja dimasukkan ke dalam identifikasi itu, nak Buneng? Berarti bukan gudang. Yang alat kelengkapan di dalam gudang ya, kayak CCTV, palet segala macamnya, listrik tidak usah dimasukkan dalam kontraknya. Iya, itu bagian draftnya ke Kairil Buneng. Beko nama yang perlu dicoret telepon saya Kairil Buneng. Jadi. Oke. Siap. Oke, habis. Awak itu saja Tua, makasih. Untuk nomor kontrak Pak Zam? Nomor kontrak kita menunggu LP proses dulu, Buneng. Hari ini bisa kan Zam? Lewat telepon Romi yang bisa pleno dulu. Oke. Soalnya kini ditunggu sama si Winda untuk nomor kontrak yang WLP kok. Ya, terima kasih Pak Zam dan juga kawan-kawan sekretariat. Seperti apa yang kami sampaikan dari pimpinan Kapus Barat, sekali lagi kami sampaikan catatan-catatan yang dari ULP maupun catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh penyedia dari survei dari Kapus Barat itu mohon dituangkan dalam bentuk tertulis dan di atas materai 10.000 sehingga memang betul bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti tim penyedia ini tidak melaksanakan sesuai catatan-catatan tersebut. Nah, kalau hanya mengecek lepas, mau talapeh Pak Zam itu tidak ada pegangan. Tapi kalau tertulis itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kami juga terkait proses pengadaan ini kami hanya bisa mempertegas dan menyampaikan kepada seluruh sekretariat, silakan laksanakan proses pengadaan ini sesuai undang-undang, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Itu pesan-pesan kami kepada Pak Sek dan jajarannya terkait pengadaan dan segala macamnya. Dan laksanakan sesuai wewenang dan tupoksi masing-masing. Laksanakan sesuai aturan dan prosedur yang ada. Seperti apa oleh Pak Sekretaris Provinsi, jangan lirik kanan, lirik kiri. Ini kita sampaikan sehingga nanti memang prosedur betul-betul sesuai aturan yang ada. Jadi masih ada masuk yang lain dari Bapak Ibu Kasubag atau mungkin peserta rapat pleno?
Pak, izin menyampaikan Pak. Silakan. Hasil koordinasi saya dengan PPK KP Provinsi itu nanti dalam waktu dekat akan masuk pertama itu kotak suara dalam minggu besok. Kalau seandainya kita udah selesai berkontrak, langsung kita menyiapkan kelengkapan di gudang tersebut. Karena kotak suara ini hasil koordinasi saya dengan Bu Efri itu udah selesai Pak. Tinggal kesiapan gudang masing-masing kabupaten kota lagi. Ya, terima kasih Bu Neng. Untuk itu mohon sesuai hasil pleno ini memang segera dilaksanakan catatan tersebut dan sampai kepada penyedia gudang untuk betul-betul gudang ini standby terkait logistik akan masuk sebentar lagi ke gudang kita di KPU Sambarat. Mungkin itu berarti sudah bisa kita tetapkan bahwa gudang logistik kita untuk pemilu 2024 itu satu di Katimaha, yang kedua di Jati. Ya. Ya, nanti itu di dapat. Ya, itu ya. Oke ya, clear ya. Mungkin untuk logistik, untuk agenda kedua ini sudah kita selesaikan. Untuk lanjut kita agenda ketiga. Ini apakah lanjut atau kita sholat asar terlebih dulu karena jam 4:15. Tentu ini kita serahkan di pleno. Setengah jam. Oke, betul lanjut. Oke ya. Berarti kita masuk agenda ketiga. Terkait tindak lanjut. Tindak lanjut surat Kapolres Pasaman Barat. Terkait PAW mungkin Pak Zam, ya Pak Sarif, itu berjalan cek nanti sama pimpinan. Pak Ketua, izin sholat sebentar Pak Ketua. Izin sholat sebentar Pak. Ya. Terkait agenda ketiga itu tindak lanjut surat Kapolres Pasaman Barat. Sedikit Bu Neng. Halo Bu Neng. Yo Pak. Tunggu sebentar Bu Neng, sebentar. Bu Neng, sebentar. Ke toilet sebentar Pak. Ke toilet. Yo. Ya, ini sedikit mau disampaikan. Ya, kalau mau toilet silakan Bu Neng. Tindak lanjut surat Kapolres Pasbar tentang simulasi Sispam Kota untuk pemilu 2024 yang sesuai surat ini itu dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Kamis 11 sampai dengan 12 Oktober 2023 yang tempat kegiatannya itu bertempat di depan kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat. Berarti pelaksanaan itu di lokasi kita, di lokasi KPU Pasaman Barat. Acaranya itu simulasi Sispam Kota dalam rangka pemilu 2024. Dan di surat ini di poin 3 Bapak Kapolres itu meminta dimohon kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk menghadirkan petugas KPPS dan pemilih sebanyak 15 orang serta petugas rapat pleno penghitungan suara tingkat KPU. Nah, ini permintaan. Jadi semalam terkait surat ini kita telepon itu Pak Kapolres bagaimana terkait anggaran dan segala macamnya. Tentu Pak Kapolres menjawab itu anggaran murni dari Kapolres. Cuman tentu karena ini keamanan Pak Ketua, tentu kita simulasikan bagaimana sistem teknis keamanan langsung di lokasi KPU Pasaman Barat. Kalau selama ini kan di depan kantor Bupati. Nah, kalau hari ini Pak Kapolres meminta langsung di titik KPU Pasaman Barat. Bagaimana nanti penjagaan dari tim keamanan Polres Pasaman Barat untuk pemilu 2024. Yang terkait anggaran itu di samping Pak Kapolres itu anggaran dari pihak Polres. Tentu di samping itu tentu Pak Sekretaris tentu juga harus berkoordinasi dengan bagian Kabak-Off, bagaimana tim kepanitiaan, bagaimana mungkin tenda, karena Pak Kapolres menyampaikan bahwa akan diundang seluruh baik bupati maupun Forkopimda lainnya di
KPU Barat. Jangan nanti walaupun ini acaranya acara Polres, kadang-kadang masyarakat nggak tahu karena lokasi di KPU. Tentu ini harus kita persiapkan secara matang, baik desainnya tentu harus berkolaborasi dengan Polres. Di mana letak tenda, berapa kursi tentu harus dikoordinasi dengan pihak Polres. Sehingga jangan nanti terkesan Polres yang membuat acara, nanti KPU yang dipermasalahkan. Nah, ini tentu terkait kepanitiaan, tentu kita berharap kepada Pak Sekretaris, Bapak Ibu Kasubag untuk berkoordinasi intens dengan pihak Polres sebelum persiapan kegiatan simulasi Sispam Kota ini dalam rangka pemilu 2024. Yang berikutnya, Pak Sek, kan ini kan diminta kepada kita untuk menghadirkan petugas KPPS dan pemilih sebanyak 15 orang serta petugas rapat pleno. Berarti kalau kita jumlahkan petugas KPPS itu berarti ada 7 ditambah Linmas 2, berarti 9. Karena itu simulasi 9 tambah pemilih 15 orang. Nah, 15 orang dan ditambah petugas rapat pleno. Penghitungan suara tingkat KPU. Ya, tingkat suara di tingkat KPU. Berarti kita rapat pleno di apa nih? Rapat pleno di KPU. Ya, jadi kita berharap seperti yang kemarin itu kan kita libatkan sekretariat dari KPU Samarat. Contohnya dari teknis seperti Bang Alpinas yang untuk penghitungan suara, rapat pleno penghitungan suara di tingkat KPU. Atau mungkin kita hadirkan PPK yang lain. Nah, ini kesepakatan nanti. Kalau melibatkan untuk di tingkat KPU tentu sudah berkeluarga, nanti kita hadirkan dari PPK. Tinggal lagi nanti untuk petugas KPPS dan pemilih 15 orang. Tentu ini harus kita dudukkan dan kita menyarankan kalau bisa, karena ini di lingkungan KPU Sambarat, cukup kita hadirkannya yang penyelenggara ad hoc kita yang terdekat, berarti di Pasaman. Nah, tentu perlu kita briefing sehingga nanti jangan nanti ada kesalahan waktu hari H. Nah, ini mungkin gambaran dari kita terkait teknis, mungkin bagaimana hitung suara, tentu ini kita minta nanti kepada divisi teknis, walaupun nanti PKP belum ada, tentu kita merujuk dengan yang lama. Tentu seperti itu. Karena ini intinya sebenarnya bagaimana proses keamanan ketika terjadi mulai dari di tingkat KPPS, seperti sebelumnya pemilih datang, terjadi ada kekacauan, sehingga masyarakat demo. Masyarakat demo, kalau melihat simulasi yang lalu, demo, ingin membakar kantor KPU, nah inilah keamanan dari Polres, di mana titik bagaimana mengamankan komisioner, mengamankan sekretariat, ada nanti titik-titik yang akan dijelaskan oleh pihak Polres. Ini salah satu mungkin konsep simulasi Sispam Kota dalam rangka pemilu 2024. Nah, ini mungkin hantaran dari kita terkait teknis, berapa orangnya, bagaimana persiapan tenda segala macamnya, bagaimana keamanan untuk penelitiannya. Tentu kita KPU Samarat harus intens berkoordinasi dengan pihak Polres terkait ini. Kalau kita semalam menanyakan terkait anggaran, kalau anggaran itu memang full dari Polres Samarat. Dan bagaimana di tamu yang datang, di mana kita sebelum acara mulai, di mana kita dudukkan nanti tamu, nah, itu harus kita dudukkan. Itu ini kita serahkanlah di pleno dan kita minta bagi kawan-kawan sekretariat yang sudah berpengalaman terkait kepenelitian ini. Nah, itu mungkin hantaran dari kita. Untuk masukan berikutnya kita minta kepada Bapak Ibu pimpinan lain untuk memperkuat dan menambah terkait masukan surat Kapolres Samarat ini. Kita persilahkan. Aman. Baik, mungkin Ketua sedikit sedikit tambahan saja barangkali, karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa kita membutuhkan setidaknya 15 tambah 9 ya, 24 orang petugas. Saya sebenarnya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi yang sudah digambarkan, bahwa kita libatkan badan ad hoc kita di lingkungan terdekat seperti Kecamatan Pasaman dan juga seluruh PPS-nya.
Saya pikir untuk jumlah itu barangkali sudah mencukupi. Tapi kendati pun seperti itu tentu karena kita belum pernah memberikan materi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara ini kepada jajaran ad hoc kita, barangkali memang kita perlu waktu untuk mengumpulkan kawan-kawan badan ad hoc kita ini sehingga memang tugas dan fungsi mereka juga dipahami. Sebenarnya kalau menurut kita ini sangat baik sekali Ketua. Setidaknya badan ad hoc kita sebelum kita berikan BIMTEK nanti sudah mengetahui lebih dulu kan, sehingga pada gilirannya mereka juga paham dan bisa menyampaikan kepada PPS-nya, KPPS-nya kan seperti itu. Mungkin nanti melalui sekretariat nanti karena ini sifatnya simulasi, tentu yang pada dasarnya tentu kita harus memahami dulu tugas dan wewenang, tugas dan tanggung jawab di tiap-tiap KPPS dari 1 sampai 7 itu kan. Dari 1 sampai 7 hingga PAM TPS-nya. Mungkin nanti bisa kita buatkan waktu khususnya Ketua, ini saran saja. Kita buatkan waktu khususnya dan kita undang seluruh badan ad hoc kita di lingkungan terdekat. Nanti kita berikan dan kita simulasikan terlebih dahulu dengan sebelum kita simulasikan dengan Kapolres, sehingga memang mereka sudah paham lebih dulu kan. Takutnya nanti gitu kan, takutnya nanti mereka juga tidak paham Pak Ketua, karena jajaran ad hoc kita kan tidak semuanya berpengalaman itu di tingkat KPPS seperti itu. Terima kasih, mungkin itu Pak Ketua. Dan pada dasarnya tentu karena ini adalah permintaan Kapolres, tentu kita meskipun tidak wajib ya, kita tentu harus mendukung kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak saya lagi dan jelas. Ya, seperti apa oleh Pak Sarif, saya sangat sepakat dan setuju itu apa yang disampaikan oleh Pak Sarif bahwa PPK yang akan kita ikut sertakan dalam simulasi ini di briefing lah terlebih dahulu ya Pak Sarif, di briefing bagaimana tugas dan kerja-kerja mereka di KPPS dan bagaimana tugas kerja mereka waktu pungut hitung. Nah, tentu ini kalau bisa Pak Zam, tim sekitar teknis ini wajib dilibatkan Pangkal Pinas yang sudah berpengalaman dari pemilu ke pemilu untuk membriefing nanti terkait kawan-kawan ad hoc. Tentu ini saya sangat sepakat dan setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sarif sebelum simulasi atau briefing atau gladi resik. Karena informasi dari Pak Kapolres itu tanggal 11 itu gladi resik, tanggal 12 itu baru kegiatannya. Nah, sehingga nanti waktu gladi resik kawan-kawan ad hoc kita yang kita panggil, yang kita tugas sebagai petugas untuk simulasi ini memang betul-betul paham secara detail sehingga nanti pihak stakeholder apa ini ad hoc tidak paham letaknya di Kapuas Barat itu ini harus terjaga juga marwah kegiatan ini, jangan nanti terkesan asal memang di luar kantor KPU Barat itu kita agak apa juga, tapi kalau di KPU Barat itu bagaimana orang umum pasti memandang ini kegiatan KPU Barat terjaga. Nah, ini harapan kita kepada Pak Sekretaris untuk mengikutsertakan terkait seluruh panitia-panitia pungut hitung itu ke bawahnya. Belum ada yang itu. Itu kasih hari. Terus kan?
Oke, jadi waktu itu desainnya yang diperlihatkan ke kita itu TPS itu diletakkan di depan capil, kan ada di Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi waktu itu desain yang disampaikan itu TPS diletakkan di depan kantor capil karena di situ memang halamannya luas dan untuk yang memantau seperti bupati, undangan dan segala macamnya bisa memantau dari luar dan waktu itu jalan yang di antara capil dengan KPU itu akan ditutup karena memang nanti akan ada masa yang menghadang ketika kotak suara ini dibawa ketika diantar dan dibawa dikembalikan ke KPU. Nah, jadi untuk itu antisipasinya yang pertama itu yang perlu kita siapkan mungkin kotak suaranya kalau bisa jangan kardus karena memang nanti bisa jadi terjadi tarik menarik antara pihak petugas KPPS dengan masa yang menghadang. Kalau kardus bisa jadi nanti robek segala macam. Kalau memang masih ada tersedia kotak suara kita yang lama yang apa tuh? Yang besi apa tuh? Yang aluminium kalau masih ada mungkin bisa disiapkan untuk kotak suaranya untuk bahan simulasi. Kemudian untuk masalah teknis bagaimana nanti KPPS 1 sampai KPPS 7 itu mungkin nanti bisa dibimbing oleh divisi teknis bersama-sama dengan komisioner yang lain dan perlu juga kita siapkan surat suara karena mungkin bagaimanapun surat suara yang sederhana itu perlu disiapkan termasuk juga absensi untuk DPT dan mungkin ada juga pengguna KTP elektronik mungkin. Jadi kita mempersiapkannya itu sebagaimana proses pungut hitung yang sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin itu yang sedikit saya tambahkan untuk masalah tenda juga kemarin disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa mereka yang menyediakan tenda. Mungkin itu dari mungkin di dalam di luar di luar. Jadi di Sinan komunitas kan nampak dari siku Sinan itu. Jadi beko jalan dihadang orang ku. Izin bertanya Bu, simulasinya di mana Bu? Di kantor atau di mana? Untuk TPS-nya di depan kantor Capil Bu, yang di lapangan di seberang jalan Bu, yang di seberang jalan kantor Capil. Iya, iya. Ditutup jalan itu Bapak. Oke, seperti itu desainnya. Ya. Mungkin perlu kita perjelas yang jadi titik tema kegiatan Polres ini. Dia temanya adalah pengamanan Pengamanan atau simulasi TPS kita. Kalau pengamanan, saya pikir dulu di provinsi juga pernah dilaksanakan. Kita hanya standby di titik-titik TPS itu sama dengan kantor. Jadi mereka yang jadi. Enggak kedengaran Pak Sam. Jadi kalau istilah ambil film itu kita latarnya gitu. Yang apa kan polisi-polisi yang jadi aktor pemain dalam film itu sebetulnya polisi itu karena dalam kegiatannya adalah pengamanan, konteks pengamanan. Jadi TPS dengan petugasnya itu adalah latar pemain latar. Gitu. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya alat-alat mungkin kita siap. Kalau masuk TPS mungkin itu aja mungkin Petugas kita ya petugasnya ikut pada pada suatu waktu nanti ada keributan mereka dari Polres kan berdua. Kebetulan kita yang nyambut dengan Bang Dayat. Iya betul Bang. betul. Siap. Jadi memang prosedur yang diceritakan Bu PPS ku kan kurang kok tidak paham Mbak proses apanya tuh. Makanya pada akhirnya kita yang menyediakan orang-orang kita. Nah, jadi kita jalani sesuai apanya. Kira-kira tadi itu yang pemilih itu sekitar 5 balik selesai itu beko kan. Dibawa yang membawa ke tentu
orang kita tuh yang KPPS ko dikawal sama pihak orang ko. Nah, kalau katanya beko kan dari Sinan dibawa dicegatnya di situ beko. Nah, itu saja. Kemudian yang di Siko untuk pleno di kabupaten katanya kan tetap ada yang dari kita. Nah, pas neo pleno tiba orang apa demo. Nah, merecok. Nah, itu baru orang tuh. Kita proses itu aja nyo. Jadi usulan di awak kalau bisa tadi agar lebih tahu proses di KPPS tuh, di TPS di briefing kalau nggak Selasa kan. Kita undang dulu kasih ko apa ko PPKPS ko Selasa kita kasih simulasi di TPS untuk orang tuh. Nah, itu aja mungkin membawa siko nggak mungkin harus disimulasikan juga kan lah tahu orang tuh cara membawa itu. Lah siap bah berarti tinggal membawa yang untuk pleno di siko. Mungkin itu saja yang dari kita langsung aja hari Selasa, Rabu langsung geladi dengan pihak Kapolres. Dah clear. Izin tambahan Ketua. Izin Pak Ketua tambahan. Ya, sebelum ditambahkan oleh Pak Bu Neng, menyambung apa sampai oleh Pak Zam, walaupun kita hanya sebagai lakon latar, tentu seperti apa yang sampai oleh Pak Sarif, itu harus ada juga gambar. Nah, mungkin dia duduk aja bagaimana KPPS melantik, itu mulai melakukan apa dengan pemilih ini, merekap, menerima, mencoblos, itu harus dampak. Kalau saya melakukan bagaimana nanti pandang stakeholder. Nah, jadi adalah sedikit gambaran simulasi. Nah, setelah selesai jam 1 untuk mencoblos, baru masuk nanti penghitung. Waktu penghitung mungkin ada permasalahan dengan masyarakat atau dengan pemilih, jadi kekacauan. Dengan berawal dari kekacauan TPS, ini berimbas sampai ke PPK. PPK sampai berimbas di kabupaten. Di kabupaten lah puncak nanti masyarakat demo. Nah, ini salah satu gambar mungkin simulasi di TPS yang dicontohkan. Bagaimana proses Tagang di KPPS. Nah, itu mungkin dari kita tambahan. Silakan Pak Dayat. Jaringan Bapak. Izin pindahin hostnya ke ini lagi Bu. Tadi pindah ke Markis. Alah Harul. Ya. Oke. Jadi Ketua, kalau saya melihat tadi perbincangan antara pandang-pandang dari Pak Zam dengan pandang pimpinan, itu sebenarnya pandang dari pimpinan cukup bagus. Namun yang punya agenda kegiatan ini kan Polres. Nanti apakah kita bisa masukkan simulasi yang sebenarnya yang menurut semestinya? Itu harus ada kita koordinasi dengan pihak Polres. Sebab yang punya agenda kan Polres Ketua. Dan tambahan lagi waktu kita ada pertemuan dengan pihak Polres, itu dia meminta kepada kita untuk menyediakan meja-meja dan kursi. Kalau terkait dengan tenda, itu tuh tenda tamu, itu tuh Polres yang menyediakan Ketua. Tapi untuk proses di TPS, dia meminta supaya KPU Pasaman Barat menyediakan meja dan kursi Ketua. Waktu di hari Kamis kemarin. Itu begitu kan Pak Fahmi dan Bu Fitra? Ya, Pak Dayat. Oke, Pak Dayat. Ya, sekian Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dayat. Lanjut, Bu Neng, ada masukan? Ini Bu Neng ada masuk tadi katanya. Silakan Bu Neng. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya bertanya saja Pak. Kita di sini hanya sebagai pelaku juga atau kita yang simulasinya gitu, atau pihak polisi mau minta tolong ke kita untuk langsung terlibat atau bagaimana Pak? Karena sepengetahuan saya, yang pengalaman saya dulu waktu ada simulasi di tingkat Polres ini, semua apanya dari Polres itu Pak, baik dari semua personil segala macam ya. Tapi di sini saya lihat di surat
itu mereka meminta dari kita ya Pak ya. Dari mulai dari petugas KPPS-nya yang berapa orang, 15 orang ya Pak ya. Lingkup semua dengan pemilih ya Pak. Pemilih. Ya. Jadi di sini kalau hemat saya bagusnya kita mengadakan gladi resik dulu kalau memang kita tadi saya dengar ada melibatkan badan ad hoc kita yaitu tingkat PPK atau PPS. Baiknya saya sarankan untuk kita gladi bersih di hari Senin. Jangan di Selasa karena nanti nggak keburu waktu Pak. Karena mengingat juga kita berarti butuh logistik ya Pak ya. Misalnya kalau simulasi kan kita butuh kotak, kita butuh alat coblos, kita butuh bilik, kemudian kita butuh contoh mungkin surat suara kemungkin ya, atau sampai ke situ saya juga nggak tahu, tapi hanya sekedar pengamanan huru hara pemilu atau bagaimana gitu, atau pengamanan pas pemungutan suaranya atau bagaimana saya juga nggak tahu. Jadi kalau seandainya mereka meminta pengamanan pemungutan, berarti kita membutuhkan logistik untuk itu Pak, untuk simulasi. Dan saya juga harus mempersiapkan itu. Kalau untuk kotak, mungkin ada kita Pak, masih ada, tapi seperti Bu Pit bilang tadi, itu kotak aluminium kita udah lelang, yang ada cuma tinggal kotak kardus. Ada beberapa kotak kardus yang kita tinggalkan. Kemudian contoh surat suara mungkin yang lama-lama masih ada. Kemudian mungkin bilik ini saya ragukan apakah masih ada apa tidak gitu. Tapi saya cek dulu nanti besok di gudang kalau biliknya masih ada apa enggak. Kemudian untuk yang alat coblos juga saya juga akan cek juga semuanya Pak logistik ini. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Neng. Tentu terkait ronde wawancara dan kegiatan untuk lebih mungkin Pak Sek, karena ini kemarin kita coba Bang Ibnu, ini bukan di bawah naungan Intel, cuma ini bagian off. Kalau off berarti itu Bang Ance. Nah, saya nanti Pak Sek berkoordinasi dengan Bang Ance. Cuman ini konsepnya Bu Neng dan kawan-kawan Bapak Ibu Kasuba, konsep ini keamanan. Keamanan bagaimana mengamankan pemilu serentak di lingkungan Kabupaten Barat ketika ada kekacauan atau permasalahan atau demo segala macamnya. Namun di samping itu walaupun keamanan, tentu kita atas nama Kabupaten Barat harus melihatkan bagaimana proses prosedur secara umum atau bukan detail seperti kalau detail nanti ada simulasi di KPPS. Ini bagaimana proses pemilih datang ke KPPS, datang ke bilik suara, mencoblos, rekap. Nah, kan seperti itu. Tentu harus kita perlihatkan kepada masyarakat umum yang tamu yang hadir. Nah, itu mungkin Bu Neng. Secara detail tidak, cuman ini kan konsepnya terkait keamanan. Nanti di satu titik seperti pengalaman kita di 2019, di satu titik waktu kemarin kita tengok di 2019 ada permasalahan di tingkat perekapan di tingkat KPS awalnya, sehingga masyarakat pemilih ini mengadu kepada partainya. Di partai ini mengumpulkan massa, sehingga di tingkat rekap PPK pun sudah ada ribut-ribut, cuman masih diamankan. Cuman puncaknya waktu rekap di kabupaten, kalau kita melihat simulasi waktu 2019. Nah, di kabupaten lah baru puncaknya terjadi hantam-menghantam, bakar-membakar, mau membatalkan kantor KPU. Nah, ini baru terjadi. Nah, ini artinya bagaimanalah ketangkasan dari pihak Polres untuk mengamankan ketika ada kekacauan atau permasalahan di lingkungan Kabupaten Barat. Nah, ini yang kita tangkap kalau berpedoman dari pengalaman simulasi 2019. Nah, cuman terkait lebih intens, kita mohon kepada Pak Sek bagaimana susunan acara. Untuk lebih detailnya tentu kita mohon kepada Pak Sek atau mungkin Bapak Ibu Kasuba yang bidangi agar intens berkoordinasi dengan bagian off Polres Barat. Nah, yang jelas seperti apa sampai kawan yang sampai Pak Sarif, tentu kita ini harus kita briefing terlebih dahulu terkait simulasi ini. Nah, itu mungkin. Ya, ada tambahan Pak Sek? Ya, silakan Pak Sek. Baik, terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai simulasi yang akan diadakan oleh Polres Pasaman Barat, karena waktu kita di Padang, di Bukit Tinggi kita dijapri oleh Ance kan di bagian jadi ada surat yang sudah kami masukkan Bang. Jadi apa yang kami siapkan C, seperti apa yang Ketua bacakan tadi, itu yang kita siapkan. Kemudian
karena maaf kita kan waktu tanggal 9, tanggal 10 sampai 11 kan kita tidak berada di sini kan ya. Ya, itu kan ketua bukan kita Pak, itu kan kita sampaikan juga karena jadi tadi rekan-rekan atau Suba atau yang ke KPU udah kita sudah menyiapkan bahan apa-apa yang kita pergunakan untuk nanti. Setelah ini kita juga akan berkoordinasi juga dengan Ance gitu. Ya kan dia Ance kan bagian itu gitu. Nah, nanti tadi saya sudah Bapak bincang juga sama apa nanti kan PLT kita kan sudah ada juga kan karena itu kita nanti kalau apanya saya berinten dengan Ance dengan dia apa. Oke, itu kita tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini sudah clear. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sek, Bapak Ibu pimpinan ini clear. Walaupun nanti PLH sekretaris menyalakan Pak Sek, yang jelas Pak Zaidi yang ke Jakarta, cuman sekretarisnya tetap di kantor Keputusan Barat. Makanya hari ini harus kita plenokan sehingga nanti Pak Sek juga bisa memberikan mandat atau amanah kepada PLH sekretaris untuk menjalankan dan berkoordinasi intent bagaimana persiapan prosedur simulasi ini. Rasa mungkin clear ya untuk agenda ketiga, berarti ini clear. Hari apa Pak Dayat, Pak Bu Fitra, Pak Fahmi, hari Senin untuk mengumpulkan PPK hari. Nah, berarti mengumpulkan PPK yang untuk simulasi ini hari Senin. Ya, PPK PPS itu hari persamaan hari Senin, Oke. Pagi, subuh. Ya. Oke ya. Oke. Berarti mungkin itu untuk ya. 3 agenda ini sudah clear. 3 agenda ini clear. Masuk agenda keempat yaitu hal-hal lain yang dirasa perlu. Yang pertama sesuai apa yang Pak, izin oleh Pak Ketua. Ya. Nanti simulasi itu menimbulkan anggaran nggak Pak? Pak Sek, saya izin bertanya sama Pak Sek. Ada anggarannya Tapi nggak? sudah kita sampaikan Bu Neng, anggaran itu full dari Polres. Baik, kalau untuk nanti badan ad hoc-nya bagaimana Pak? Biar bisa Ya. nanti saya koordinasi juga bagian sekretariat, nanti mereka bisa membuatkan di daftar bantuan transportnya gitu. Jadi kan mereka kita mau apa nih mengkondisikan badan ad hoc tingkat PPK atau PPS seperti itu. Ya, mungkin Bu Neng terkait hal ini mungkin transport PPK ke sini semacamnya kita mohon kepada Pak Sek dan jajaran untuk berkoordinasi dengan pihak Polres. Kalau memang tidak ada tentu kita siapkan atau bagaimana atau proses mereka. Ya, memang cukup lama. Kan operasional badan ad hoc sudah ada tuh Pak, udah ada tuh personalnya masih ada. Ya, silakan jadi nanti Bu Neng, Pak Sek dan jajaran sekretariat untuk mengkoordinasikan hal ini. Mungkin Oke, baik, di Pak. pleno Siap, juga siap. kita bahas ini. Silakan kita sharing kepada Pak Sek dan kawan-kawan sekretariat OPK Suba bagaimana terkait anggaran kalau memang tidak ada diakomodir oleh anggaran Polres. Nah, itu mungkin Bu Neng dan kawan Pak Sek. Oke Pak, Ya, baik. berarti oke ya. Untuk 3 agenda masuk kita agenda keempat, hal-hal yang perlu seperti apa sampai Pak Sayyidullah berhubung saya, Pak Sek, Pak Akbar, Bu Puput dan Hendra operator itu berangkat ke Jakarta walaupun berbeda. Kita 9-10-11 yang Bu Puput dengan Hendra 10-11 11-12-13. Nah, itu. Jadi untuk PLH hasil koordinasi itu kita serahkan kepada Pak Hafizul Fahmi, PLH Ketua KPU Pasaman Barat. Terus selanjutnya ini mungkin Pak Sek, karena juga kemarin ada juga pihak Intel mempertanyakan terkait pamelekat. Sementara bincang-bincang kita kemarin bersama Pak Sek dan Bu Neng, itu anggaran pamelekat tidak ada. Sementara sebelumnya 2019 dan Pilkada 2020 itu pamelekat itu ada. Karena masing-masing komisioner ada 1 Intel, 1 komisioner dan 1 sekretaris. Ada 6 pamelekat. Sementara informasi sementara kemarin ketika kita tanya sama Pak Sek dan Bu Neng, itu anggaran tidak ada. Nah, tentu ini
perlu juga kita carikan solusinya yang terbaik, karena nanti pihak Intel ini ketika nanti yang biasa solusinya pemilu-pemilu itu ada mereka melekat, hari ini tidak ada, itu takutnya namanya ini harus kita wanti-wanti, karena ini juga Intel, nanti jangan hal-hal kecil ini menjadi potensi untuk memberikan kekacauan. Ini mohon maaf ya, ini apa aja catatan aja, sama seperti apa kemarin waktu kita 2019 ada rekomendasi dari Bawaslu untuk PSU di tingkat DPRD Kabupaten sampai DPR RI. Cuman itu kan pihak Intel menyampaikan dan itu belum sampai kepada kita waktu itu, agar biarkan saja nanti kami pihak Intel Polres akan membuat kekacau nanti dengan pihak-pihak. Kami akan mengatur Pak Ketua waktu itu katanya. Kita kacaukan itu terkait PSU ini. Artinya kita tangkap pihak Intel juga bisa membuat membuat skenario kekacauan. Takutnya nanti ketika nanti ini sudah kebiasaan dari pemilu-pemilu pilkada-pilkada, sudah ada pamalekat di Kabupaten Barat dan hari ini tidak ada anggaran, takutnya nanti ada semacam skenario untuk dibuat kekacauan di Kabupaten Barat. Itu harus kita wanti-wanti. Karena itu kita yang cuman waktu itu karena kita telepon Bawaslu, hanya pihak Intel kecewa. Kenapa dilaporkan saja Pak Alpi? Biar nanti kita kacau itu Sungai Bremas. Kita nanti ngatur masyarakat kita nanti ada, kita kacaukan. Nah itu pihak Intel ini untuk apa kita di Intel saja. Nah, takutnya nanti ketika nanti tidak ada pamalekat dan terjadi kekecewaan, ini kan wanti-wanti kita. Nah, sehingga nanti ada yang disusun strategi untuk memberikan kacauan untuk tahapan yang ada di KPU Sumatera Barat. Nah, itu mungkin terkait pamalekat ini. Tentu kita minta juga kejelasan dari Pak Sek atau Bu Neng terkait pamalekat ini, karena informasi kita dapat kemarin tidak ada anggaran untuk itu. Sementara dari pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya itu ada pamalekat 1 orang, 1 komisioner dan 1 sekretaris. Berarti ada 6 Intel melekat kepada pimpinan. Nah, sementara informasi hari ini tidak ada anggaran untuk itu. Sementara pihak Intel mempertanyakan itu. Maka kita jawab, kapan mulai kami pamalekat di KPU Sumatera Barat? Nah, tentu ini harus kita koordinasi dengan Pak Sekretaris. Nah, itu baru bisa kita jawab. Nah, mungkin itu minta solusi atau pencerahan lah kepada Pak Sekretaris ataupun Bapak Ibu Kasubag yang bidangi terkait pamalekat ini. Silakan Pak Sek. Baik, terima kasih Ketua. Kalau tidak kita lihat di anggaran di APBN, kalau masalah pamelekat itu kan tidak ada anggaran. Nah, jadi nanti kalau solusinya nanti kita akan kumpulkan kasubag, masing-masing kasubag bagaimana jalan keluarnya nanti Ketua. Dari mana kita carikan anggarannya nanti Ketua. Jadi itu jawaban untuk sementara Ketua. Kalau untuk pilkada kan kita ada menganggarkan, tapi kalau di pileg ini kan tidak ada gitu. Itu kan bagaimana nanti kita akan berbicara dengan masing-masing kasubag nanti gitu. Terima kasih gitu. Izin menambahkan Pak. Ya, silakan Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai untuk pamalekat itu seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau untuk anggaran APBN itu biasanya memang tidak ada dianggarkan Pak. Setahu saya selama pemilu untuk yang KPU ya Pak, APBN itu tidak dianggarkan. Mungkin yang Bapak tahu kemarin yang pemilu kemarin itu mungkin mereka mencari-carikan. Kalau saat ini kita tidak bisa ya Pak hal seperti itu, karena untuk ketersediaan mata akun itu sudah jelas selalu udah tersedia gitu Pak kalau saat ini. Ini ya mata akun apa, ini apa seperti itu. Kalau untuk yang kemarin mungkin saya nggak tahu, tapi kalau untuk APBN tidak ada Pak mata akunnya. Tapi nggak tahu ya Pak kalau ada nanti setelah revisi ini, mana tahu kemungkinan. Tapi saya nggak tahu. Tapi mungkin bagian perencanaan Pak Dayat mungkin bisa menjawab juga kalau untuk yang hal seperti ini. Tapi kalau untuk pilkada itu setahu saya memang karena anggaran APBD kita yang menganggarkan untuk pengamanan ini. Karena kebetulan waktu 2020 saya yang membayarkan honor PAM ini yang berlima ini. Seperti itu. Mohon Pak Dayat penjelasannya apakah ada nanti masuk tambahan anggaran untuk pengamanan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Neng. Sebelum Bapak Dayat, kita Bapak Ibu Sekretariat menggambarkan
terkait iman anggaran kami kan tidak tahu. Cuman sepengetahuan kita selama ini mulai dari pemilu-pemilu dan pemilu sebelumnya itu ada pamelekat. Sehingga nanti di periode kami ini, periode 2023, 2028 yang hari ini ternyata tidak ada. Tentu ini juga akan menjadi pertanyaan bagi kawan-kawan pihak Intel. Kenapa di periode hari ini tidak ada pamalekatnya? Sementara di zaman Pak Adrianto, Pak Yon sampai kami kemarin, periode yang lalu itu ada pamalekatnya pemilu 2019 sampai 2020. Tentu ini jangan nanti ini juga berimbas kepada pimpinan. Kenapa hari ini tidak ada? Tentu kami berharap harus kita carikan solusinya. Itu mungkin Bu Neng, kalau ada mau tambahan Ya Pak, dari mungkin kayak saya, gini silakan. Pak, saya menjelaskan lagi ya Pak. Saya yang kejadian saya di Padang itu, waktu kita bayarkan yang PBN, mereka memulangkan Pak. Pas karena waktu itu Padang kan langganan ini untuk pemeriksaan BPK. Hanya karena pembayaran itu mereka memulangkan. Ya, pengamanan memulangkan. Ada beberapa wali kota memulangkan untuk karena dibayarkan anggarannya, sementara itu tidak boleh dianggarkan. Tapi karena dicari-carikan dan menjadikan temuan gitu Pak. Tapi entahlah kalau untuk besok saya nggak tahu. Sepertinya Ya. seperti itu Pak, yang seperti kebiasaan yang setahu saya KPU seperti itu. Mungkin kemarin-kemarin itu KPU Pasaman tidak ada pemeriksaan oleh BPK. Kalau kita waktu itu masih tempat yang lama, saya langganan terus meminta BPK seperti itu. Saya hanya mengutarakan yang ada saja Pak, yang kenyataannya saja. Kalau seandainya kita cari-carikan, saya nggak mau gitu. Saya juga berharap sama Pak saya nggak mau kalau yang soal seperti itu. Tapi kecuali ada dianggarkan, kemudian ada di mata akunnya. Seperti itu Pak. Tapi kalau pilkada memang harus itu kita anggarkan kayak gitu. Saya bukannya nggak mau ya Pak, tapi kayak gitu Pak. Ya, kita pahami Undang, artinya kami menyampaikan ini. Cuman kita nanti berharap jangan nanti ini menjadi menjadi polemik atau menjadi miskomunikasi antara KPU dengan pihak Polres. Itu mungkin dari kami atas nama pimpinan. Silakan Pak Dayat. Izin gitu, berdasarkan informasi yang tadi disampaikan Bu Neng tadi, memang secara regulasinya kita belum mendapat arahan dari pimpinan KPU RI dan maupun provinsi terkait anggaran untuk pamelekat ini gitu. Dan sebelum-sebelumnya pun itu tuh memang di pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada gitu. Cuman itu tuh terkadang itu karena kebijakan-kebijakan yang dibuat. Tapi kalau anggaran Polri itu sudah ada anggaran pamalekatnya, tapi dikarenakan hal-hal sama-sama kita ketahui. Jadi kalau untuk secara regulasinya kita akan koordinasikan nanti dengan KPU provinsi gitu. Apakah nanti boleh dianggarkan anggaran PAM ini untuk Polres atau enggaknya gitu. Jadi itu pendapat kami gitu dari bagian data gitu perencanaan. Sekian gitu. Ya, terima kasih Pak Dayat. Jelas itu informasi dari kita. Mungkin itu ya terkait hal yang perlu dari kita. Ya. Oh ya. Pakai mic Pak, nggak kedengaran. Terkait dengan PAW dari Partai PAN dan Hanura kemarin Pak Ketua dan kawan-kawan, terus Pak Kasubag, Pak Sek ya. Ini kan kita akan melakukan koordinasi dengan provinsi terkait dengan Partai Hanura. Ini sedikit menyampaikan saja pada kawan-kawan kalau tidak ada hal yang melintang ya. Rencana hari Senin ya malam ya. Hari Senin untuk koordinasi dengan provinsi terkait dengan itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif. Kalau hari Senin tentu untuk apa? Untuk briefing apa nanti kapan hari Selasa? Untuk briefing PPK nih. Rabu. Berarti briefing, berarti kita ganti
Berarti karena berhubung Pak Syarif dan juga tim teknis, karena ini nanti menyangkut teknis nanti. Karena berhubung teknis hari Senin koordinasi dan konsultasi terkait PAW Partai Hanura ke provinsi, maka untuk briefing PPK dan PPS Kecamatan untuk simulasi itu kita ganti menjadi hari Selasa. Oke. Selasa pagi. Oke itu ya. Ya, mungkin tambah sedikit apa mungkin Bu Pit Izin Ketua atau Bupit. bagaimana gambaran hasil pembahasan anggaran pilkada dengan tim TAPD. Mungkin gambaran tentu ini kita perlu tahu karena kami waktu itu acara Sebelum rakor masuk di Ketua, izin. Ya. Terkait yang apa yang Ketua sampaikan tadi mengenai anggaran Pamelekat yang belum ada kejelasannya, kalau bisa divisi perencanaan koordinasi juga ke provinsi Ketua. Izin Ketua. Ya itu nanti Pak Kasubag lah itu. Pak Kasubag lah itu nanti. Maksudnya dalam pleno ini kita minta izin dulu Ketua. Ya, itu nanti kami Perjalanan dinas menyampaikan Hidayat. terkait anggaran silakan itu Pak Kasubag. Pak Kasubag nanti dan Pak Sek karena itu ranahnya sekretariat. Kalau memang ada silakan, kalau tidak ada enggak usah. Nah, itu aja. Oke ya, kita minta kepada Bu Pit kejelasan atau mungkin perkembangan karena ini juga urgent di samping tahapan pemilu yang kita pikirkan, tahapan pilkada kalau memang nanti ada apa perpunya ya Pak Dayat itu dipercepat ya. Kalau bercepat tentu ini sementara anggaran pilkada belum ada kejelasan dan hari kemarin Bu Fitra dan juga Pak Akbar didamping oleh PLH Sekretaris Pak Dayat itu sudah membahas anggaran dengan tim TAPD KPU Sambarat, tim TAPD Kabupaten Sambarat. Kepada Bu Fitra kita persilakan. Oke, baiklah. Kemarin pada hari Selasa kita sudah melakukan pertemuan dengan tim TAPD. Hanya saja waktu itu Sekda tidak hadir karena dia ada acara di Padang. Jadi pada kesempatan tersebut kita setelah melakukan pembicaraan ternyata tidak terdapat titik temu antara KPU dengan tim TAPD karena mereka bersikukuh di angka 33 karena mereka menyatakan bahwa anggaran itu tidak ada. Sementara kita sudah menyampaikan beberapa hal terkait standar biaya yang berbeda. Kemudian beberapa operasional dari badan ad hoc juga yang berbeda, termasuk honornya juga yang mengalami kenaikan dari periode Pilkada 2020 di Pilkada 2024 ini. Nominalnya juga naik, kemudian orangnya juga bertambah, nagarinya juga bertambah. Kita sudah sampaikan secara detail kepada tim TAPD, tetapi belum terdapat temu. Mereka bersikeras bahwa mereka juga menyampaikan bahwa kami juga tidak menerima TPP lagi, dan kami juga tidak yang lain-lain tidak akan menerima gaji dari diakibatkan karena memang anggaran DAK itu hanya bisa digunakan 2/3. Jadi mereka menyampaikan alasan-alasan yang menurut mereka pantas sehingga memang kita tidak mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Cuman setelah kita keluar dari ruang pertemuan tersebut, kita berbicara dengan Pak Kabid Pak Rosidi bahwa untuk standar biaya yang terjadi perbedaan antara tim pihak Pemda dengan KPU mungkin bisa dibicarakan lagi karena memang acuan kita adalah PMK. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa bicarakan lagi dengan Kesbangpol. Kita kemarin bersikukuh di 40, sementara mereka bersikukuh di 33. Mungkin kita mungkin melalui Pak Kasubag Rendatin nanti bisa menghubungi pihak Kesbangpol terkait pembicaraan lebih lanjut dalam minggu depan supaya memang di pertengahan bulan ini seumpamanya bisa kita berita acara sehingga memang nanti secepatnya bisa NPHD. Mungkin itu dari saya sekilas terkait bagaimana pertemuan kita dengan tim TAPD.
Ya, terima kasih Bu Fitra. Nah, ini mungkin gambaran pembahasan anggaran pilkada kita yang belum nampak hilal atau titik terang antara KPU dengan Pemda. Tentu ini berharap kepada Pak Sek dan juga Kasubag yang membidangi agar berkoordinasi intent kembali dengan pihak Kesbangpol kapan jadwal dengan pembahasan TTPD kalau bisa pembahasan berikut ini sudah clear berapa anggaran pilkada yang diberi kepada KPU Pusat Barat. Karena ini juga mendesak dan pimpinan kita KPU RI juga menyampaikan waktu rakor di Solo ya Pak Sek. Ini ya agar ini dipercepat terkait NPHD dengan Pemda masing-masing. Ada tambahan Pak Dayat? Kasubag? Pak Zam? Ya, silakan Pak Zam. Izin Ketua. Halo. Izin dulu Ketua, paket umum PAB. Halo, kedengaran ke Ketua? Halo, halo. Lanjut, Halo. lanjut. Pindahan Baik. dulu hostnya kawak, Pak. Apa? Pindahan hostnya kawak lu. Baca Roy. Diklik di partisipan tuh. Yang mana di klik tuh? Gambar-gambar orang tuh. Ikon Pak. orang, Pak. Ikon orang. Tuh klik yang titik 3 di awak. Mana kok? Gambar orang. Yo. Klik yang ke Patli. Yo, ada titik 3 tuh biasa keluar, Pak. Buat jadi Merah konos. no. Bisukan ke Cekeril. Host kalau enggak. Host. Yo, host. Jadikan Apa biar? Matikan host. Jadikan host. Jadikan host. Oke, Keril. Lah, oke. Alah, lanjut Dayat. Izin gitu Ya. Terkait yang disampaikan Bu Fitra tadi, kemarin kita sudah koordinasi dengan Bapak Gilang terkait anggaran yang diajukannya, yang disepakatinya kemarin sebanyak 33. Yang 33 itu berbeda dengan 33 yang diajukannya kemarin Ketua. Cuma belum kita sandingkan dengan data kita. Dan terkait apa yang waktu kita acara kemarin, kita sudah menyampaikan juga Ketua, tambahan aja Bu Fitra, sudah menyampaikan juga bahwasanya kita sudah melaksanakan rasionalisasi dari angka 61 miliar sampai ke angka di 47. Ya. Jadi ada beberapa fase yang kita kurangi dan sudah kita sampaikan, namun yang pihak tim TAPD tetap bersikukuh di angka 33. Dan persoalan koordinasi, kemarin kita sudah koordinasi dengan Rosidi dan kedepannya hari Senin, Selasa kita koordinasikan lagi Ketua. Ya. Cepatnya Ketua. Ya Ketua. Ya, terima kasih Pak Dayat. Ya. Mohon nanti ya Pak Sek diperkuat oleh Pak Sek nanti. Silakan, Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tua. Izin dulu ke Pak, kalau terjadi mati beko berarti paket habis tuh ya. Ya, dengan talo. Ade, karena kalau mati mendadak paket habis. Ya. Yap. Terima kasih Tua, Pak Ibu Komisioner Pak Sek. Jadi terkait kalau misal tadi ada informasi pilkada akan dipercepat, berarti ada saya mau masukkan Ketua. Berarti kalau misalnya pilkada dipercepat, berarti awal tahapan dimulai di bulan November ya Bu Pit ya. Jadi ada beberapa hal masukan pada Pak Sek dan Bapak Ibu Komisioner. Tentu hal ini adalah kalau anggarannya sudah kita urus dan kita sudah berkecimpung di sana, yang paling penting adalah pengelola anggarannya Bu. Itu perlu mungkin diancang-ancang, walaupun kami di Pak Sek sudah membicarakannya. Pertama adalah bendahara
pilkadanya, PPK pilkadanya, karena itu bisa ditugaskan kepada PPK yang berbeda dengan PPK APBN. Dan mohon maaf, saya dalam hal ini juga ingin menyampaikan, memberitahukan kepada Pak Ibu Komisioner, walaupun ini sudah saya sampaikan pada Pak Sek, saya kembali bermohon sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kalau bisa ada yang menggantikan saya. Jadi untuk 2024, kalau bisa saya tidak lagi dilibatkan dalam PPK atau dalam pengelola keuangan, mengingat kesehatan saya dan kemampuan saya dalam pengelolaan keuangan ini, terutama sebagai PPK itu, saya mengakui bahwasanya saya tidak banyak membantu dalam hal ini, terutama terhadap hal itu. Jadi jangan sampai nanti karena hanya saya yang bersertifikat lalu dipaksakan saya jadi PPK, terulang lagi seperti yang di 2020 pas pilkada, kita bermasalah di inspektorat. Jadi untuk itu saya bermohon, karena saya di bagian teknis dan Parmas tentu akan sangat sibuk. Ini pilkada pemilu serentak ya. Jadi keterlibatan saya itu akan sangat lebih bagus kalau saya lebih fokus kepada tupoksi saya, yaitu sebagai Kasubag Teknis dan Parhubmas. Jadi nanti sangat keteteran nanti kita di kepemiluan ini. Jadi urusan kita sangat banyak bagian teknis dan Parhubmas. Kalau subaknya udah terpisah antara teknis dan Humas, boleh juga lah saya nimbrung di pengelola keuangan. Tapi ini Kasubag Teknis dan Parhubmas, saya masih terngiang di telinga saya ketika saya dihardik oleh komisioner dulu kan, Bapak tupoksi Bapak di sini bukan sebagai dilantik ke sini kan bukan untuk mengelola keuangan. Bapak di sini dilantik untuk membantu kami komisioner sebagai Kasubag. Jadi mohon itu diperhatikan. Jadi itu masih terngiang di telinga saya, Pak Ketua. Dengan berbagai argumen yang saya ajukan, mungkin itu bisa dipertimbangkan Pak Sek. Ya, Sek, pertama kesehatan saya. Kalau saya sudah banyak bekerja bergadang, waktu sudah sampai larut malam, saya sangat terasa sekali cukup menurun kesehatan saya, Pak. Nah, jadi untuk itu langkah lebih baiknya didorong kawan-kawan sekretariat yang lain, atau kalau bisa kalau tidak bisa dari dalam, dari luar gitu ya. Nah, pertama kita dorong sekretariat yang lain itu untuk selain bendahara PBN sekarang ya, untuk menjadi bendahara PBD, yang kedua PPK-nya. Kalau bisa dua PPK-nya itu kan PPK APBD dan APBN. Tapi kalau untuk saya sangat berterima kasih sekali. Kalau dibutuhkan surat menyurat bermaterai, akan segera saya laksanakan, saya buat. Itu saja dulu Pak, karena tadi ada pembicaraan soal pilkada dimajukan. Mohon maaf Pak Sek, dan terima kasih atas kepercayaan kepada saya selama ini dalam menjabat sebagai PPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zam atas masukan atau mungkin curhat. Namun kami atas nama pimpinan Kabupaten Barat tentu tidak bisa memutuskan. Ini mohon Pak Sek, silakan Pak Sek dan jajaran sekretariat Bapak Ibu Kasubag ya memberitahukan duduk bersama terkait curhat dan keluhan atau mungkin masukan dari Pak Zam selaku Kasubag Teknis merangkap menjadi PPK. Ini tidak perlu kita bahas di sini. Silakan Pak Sek dan jalan, nanti hasilnya nanti sampai kepada kami, nanti ketika ada masukan dari kami pimpinan nanti kami beri masukan. Cuma untuk ini silakan Pak Sek dan jajaran membahas ini di jajaran Pak Sek dan sekretariat lainnya. Mungkin terakhir ini dari kita, hal yang perlu dari kita, mungkin Bu Pit terkait TPS apa kemarin, TPS Rawan ini gimana perkembangan TPS Rawan apa? Masih proses ya. Izin hal satu lagi nanti Bu Neng, sebentar Bu Neng. Nanti sebentar Bu Neng. TPS Rawan berarti dalam proses ya Bu Fitra. Terus mungkin karena ini teringat mungkin Pak Abdul Fahmi dan Pak Zam selaku Kasubag Parmas
Perhubmas terkait persiapan rakor titik APK dan juga kampanye mungkin, karena waktu kita di Bukit Tinggi kemarin tuh ada sebagian ketua kabupaten kota yang pertanyakan kapan rakor titik APK di Pasaman Barat. Kalau Kota Solo besok informasi dari ketuanya rakor titik APK dengan partai politik. Nah, tentu ya besok minggu informasi dari ketua KPU Kota Solo. Tentu hal ini karena ini juga sangat dekat, karena tidak salah kampanye itu 28 November. Nah, kan sekarang udah Oktober, tentu ini perlu kita persiapkan, karena seperti yang disampaikan Pak Zulfahmi kemarin kan kan tidak tahu kita ya Pak Fahmi, surat mendadak. Contohnya waktu itu kan kita masih menunggu arahan dari provinsi, ternyata datang surat paling lambat 10 Oktober sudah mengirimkan titik APK. Nah, tentu sebelum surat KPU RI atau provinsi turun, tentu kita atas nama Satker di kabupaten juga sudah mewanti-wanti, sudah mempersiapkan, sehingga nanti ketika nanti diminta oleh provinsi maupun oleh KPU RI, kita sudah ada backup untuk itu dan tidak terkejar lagi. Karena sama-sama kita ketahui bahwa tahapan kita ini cukup padat dan beririsan. Nah, ini mohon kepada Pak Zulfahmi atau mungkin Pak Zam terkait gambaran, ini gambaran kapan mungkin persiapan rakor titik APK dan kampanye. Ya, mungkin itu dari kita. Ya. Bahas di rapat divisi. Kata danga kecil Dayat. Nggak kedengaran. Lah hilang dari peredaran. Berarti kalau sudah itu kita tagih lagi itu. Itu kalau sudah kita tagih lagi itu. Berarti untuk bersurat sudah ya Pak Zam? Bersurat resmi kepada Kesbangpol terkait permintaan titik APK-nya. Lain yaitu ke Kesbangpol. Karena orang Kesbangpolnya juga berada di Sekda, jadi kita tinggalkan suratnya di situ. Setelah mereka kembali, udah ada dijawab, akan ditindaklanjut secepatnya. Ya, terima kasih Pak Abdul Fahmi, Pak Sek dan Pak Zam. Ini ada Bu Neng apa tadi Bu Neng? Silakan Bu Neng. Iya Pak, izin dalam hal lain desa perlu itu saya mengingatkan satu, berhubung kita mau NPHD, jadi setelah kita nanti ber-NPHD berarti kita ada bank penampung. Sementara kita belum membentuk tim seleksinya Pak untuk beauty contest bank penampung. Yang pertama, yang kedua menyangkut ini Pak, ada rumor juga kemarin waktu setelah rakor kemarin di Bukit Tinggi itu ada rumor kawan-kawan ini membicarakan kalau Bapak Sekjen ini akan langsung meninjau distribusi ke daerah terjauh terluar gitu Pak. Jadi mungkin berkemungkinan beliau ini akan mengunjungi daerah Sumatera Barat yaitu 50 kota. Ini rumor yang berkembang ya Pak. Jadi saya takut di sini nanti kalau seandainya 50 kota, mana tahu nanti dia bertanya tentang mana lagi daerah yang ada jangkauan terluarnya di samping Mentawai sama 50 kota. Nanti Pasaman Barat ya. Iya, Pasaman Barat kan kita ada membuat daerah tersulit Pak. Itu Pulau Panjang dan daerah di situ pokoknya Pak ya. Jadi saya ingin menetapkan daerah mana yang akan kita jadikan daerah tersulit gitu Pak di ini. Jadi nanti kita kalau seandainya memang kejadian kita tidak susah-susah untuk mencari daerah mana yang akan dijadikan daerah tersulitnya itu. Karena berdasarkan kemarin untuk distribusi logistik, memang Pulau Panjang sama itu tuh yang jadi daerah tersulit karena laut ya Pak ya, kayak gitu. Kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Neng.
Karena tadi kita tanya bagian data ini masih dalam proses. TPS nanti ini sambil perjalanan nanti Bu Neng, sambil berjalan. Cuman walaupun itu rumor, tentu harus kita persiapkan juga wanti-wanti. Mana tahu nanti ini menjadi tujuan dari Sekjen untuk daerah terjauh, terluar dan tersudah dan semacamnya. Itu mungkin Bu Neng. Karena Bapak saja ini mengendarai mobil apa Pak, jalan darat Pak kabarnya Pak, bukan Ya, udara. nggak apa-apa. Ya nanti terkait TPS nanti sambil berjalan karena di bagian data pun masih proses. Nanti kita nanti dapat data ini sudah nampak tergambar nanti bagi kita mana nanti TPS yang kita ambil sebagai daerah terjauh terluar tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Neng. Gitu ya. Ya, Bu Seleksi Neng. untuk tim seleksi untuk bank penampung gimana Pak Bejo? Untuk tim seleksi sesuai hasil pleno sebelumnya itu akan kita bahas di pleno khusus. Pleno khusus karena hari ini mungkin tidak terkejar ini. Ya, sholat. Tidak terkejar. Jadi kita bahas nanti di rapat-rapat berikutnya. Mungkin itu ya. Oke, Masih ada siap, Pak siap. Sarip, Pak Fahmi, Bu Pet, Pak Sek. Ya. 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 Apa tuh Pak? Apa tuh nggak kedengaran Pak? Ya. Nanti dibahas di rapat divisi Bu Neng, oke ya, clear ya. Mungkin sebelum kita tutup, mohon nanti bagian hukum atau mungkin notulen sesuai kita sampaikan dari awal, berita acara untuk rekap DPTB ini terpisah dan juga berita acara untuk logistik juga terpisah nanti Bu Armi. Mungkin itu dari kita dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat pleno kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, itu untuk BA Pleno yang logistik di tanggal 3 ya Pak? Halo? Koordinasi dengan Bapak Hukum. Ya, saya udah minta nomor sama bagian hukum kemarin sama Hendra Pak. Nineng, jangan lupa telepon Kairil nih. Yuk. Ala dikirim ke Sinan, kanyo. Kau ini lah kirim, ke Kairil lah kirim lo. Oke. Perlu diedit. Iya. Mangga ada di psikose, Bang. Mangga tuh. Di psikose sekalian ndak dieditnya, Bu. Dawa ada deh. Masih di kantor ya kan? Halo. Bisa di share screen kok apa yang kan diedit kan bisa tuh, Bu. Share screen lah. Lain nampak, Bu? Hari dan tanggalnya di sini. Harinya? Punya bangun bentar. Hari dan tanggalnya hari ini. Itu halaman pertama baru ya. Hari dan tanggalnya hari kini sudah nih, Neng. Hari BA identifikasi. Salah ada sama. Tanggal 1 layu Madam. Karena kan pas ULP Kotibo kan. Kairil lah sholat nih awak alun lah ini. Sama Kairil sudah nih awak usul harinya hari kini soalnya ada di dalamnya berdasarkan pleno. Oh gitu. Awak ayo. Besok ya banyak. Ayo. Ada. Berarti hari Sabtu. Yo. Bacuan deh. Tanggal. Share screen. Bacuan ini. Yo, hari Sabtu tanggal tanggal berapa ini kok? Tanggal 8. Tanggal 7. Sabtu. 7. Sabtu tanggal 7.
bulan 7 Oktober. bulan Oktober tahun 2023 kami yang bertangan ini Ya. secara bersama-sama dalam melakukan identifikasi kebutuhan Barang jasa untuk jasa pengadaan langsung sewa gudang tempat penyimpanan logistik pemilu tahun 2024 dalam rangka menjalankan salah satu tahapan pemilu 2024 dan telah menjadi putusan sewa rapat pleno gudang sewa tanggal gudang tanggal sewa tanggal gudang kini tanggal 7. itu Kabupaten Pasaman Barat untuk penyimpanan logistik pemilu tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan satu tahapan pemilu 2024 Tanggal gini berarti yo tanggal gini tanggal 7 Oktober abang lupa dari 7 Oktober 7 Oktober juga. iyalah kalau berdasarkan BPLN tuh gini tanggal 7 Oktober BA-nya tuh format nomor itu apa tadi cari format BA yang hukum ya real Ya. 7 Oktober. BA pleno itu nggak tahu buat tanggal baranya do nomor itu nomor bara itu koordinasi saya tidak sama hukum. Ya tapi kok nyarni sholat dulu nih, Bu. Oke. Yang 3 balik apa kok? BA garing 3 balik apa kok? Ya. BA garing 3 balik. 3 balik itu apa gitu? 3 balik 2 balik kok sana itu. Nah, tuh baru jale. Kalau 3 udah balik, jale itu kode awak tuh. Dia kok nomor BA kok tuh. Yo, oke. Terus Uraian kok. pengadaan sewa gudang tempat penyimpanan logistik luas bangunan gitu. Jangka waktu sewa 24 bulan. Ketersediaan close TV jumlah kesediaan kebutuhan 6 titik ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai. Kemudian jaringan internet 10. Jaringan internetnya bisa nggak dibikin 20? 20. Ya, karena 10 dipegang 10 di gudang 1, 10 di gudang 2. 20. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Sirkuit udara, sirkulasi udara lain. Tunggu. Iya, Jumat Sabtu. Kalau jaringan minta 50 selama 24 bulan. Kemudian sirkulasi udara dan penerangan yang memadai, listrik atau token dan air, pembayar listrik dan air selama 24 bulan, aman dari banjir, alat pemadam kebakaran sebanyak 5 unit. 5 unit ini dari mana datang 5 unit nih? Itu yang nggak tahu. 5 unit ini dari mana datangnya 5 unit? Lantar lah, cerewet kali dari tadi. Nah, para tahu. Nah, udah ada mangi. Satu kantong. Yang satu yang kecil aja yang udah di luar nak. Ada di luar udah letakin mah. Iya udah benar pisahin. Ambil aja yang itu. Bunda lagi Zoom meeting nak. Ini Bunda udah di Sepangaru ah. Nah. Yang alat pemadam kebakaran tuh 5 unit itu 5 sih jam berapa? Kamu pulang dulu emang? pulang lah awang itu lah Nya ada yang tanda tangan. Kok medit loh? kan suatu tanda tangan tak kalau ya ini kan tapi itu jangan pulang kita bangga Ya, petang telepon. 50 sampai ke 20 kan Cara kan hari kan kita gitu ya, yang dia produk. yang 5 ya Yang dia ulang sama diterima di kita gitu. iya Itulah bisa dulu tapi kan 150 sehari. yang kita masih tahu Yuk, sebentar Bu. yang kita visualisasi itu Yang apa sama Parmas. Nah, itu. Yang acara di aula sama di aula Perindo. Kan itu 150 ya itu. Satu aja cuman. berarti apa yang ada Aku penginapan Batang.
Kenapa nak dong? Ya, lah. Ada Ada tapi. tolong ya. Aduh, gitu. Itu yang masa mau ada sering yang video orang. Ya. Tanda tangan sekolah kalau itu acara. Yang mulainya lebih manusia posari. Yang Masuk nak. Tekanin ke dalam nak. Tak masuk, ditekanin ke dalam. benar nih, Mana? apa? Marah-marah kayak gitu nggak boleh. Nih, Ini nama bang itu. nggak boleh marah-marah. Betul kan? Ya, Marah-marah. orang. Yang itu yang tanggal itu tanggal 2 tuh yang di Ini ada perjanjian tuh ya. aula. Dia minta nyu. Dianggapnya janji. Yang di aula. Ada perjanjian tuh. Nah, itu yang di aula. Pernah Yang janjian tuh ya. Pak. Di TP lah. Enak tuh, detik. 20 ada oh ya yang farmas ya kan? Farmas. Sampai kanak oh itu punya gua. Lah, video itu kita tahu terakhir. Alah real apa putih real dong. Alah. Alah real potong. Alun. Berapa? 20 lah. Jadi ini ya. Ada 20 deh. Ah, itu kan. Kalau tanya anak dua itu. Berarti apa itu lu enak? Yang acara sosialisasi nak. Mau revisi dulu itu. Wah, itu satu. Barang kaya enggak. Halo. Yuk, lanjut Bu. Airil, alat pemadam kebakaran tuh 4 unit aja lah. 5 unit ini dari mana Pak Zam dapat nih? Nah, itu yang nggak tahu. 4 Kairil, 2 yang di gudang 1, 2 di gudang 2. 4 aja berarti Bu ya? Oh, Ya, 4 aja. yuk. Selebihnya udah oke tuh. Dan seterusnya ini apa lagi nih? Dan masuk ke gudang mudah diakses oleh kendaraan motor roda 4. Dan masuk. Kelengkapan fasilitas Lainnya harus memperhatikan surat sekjen ya. Itu sesuai dengan itu tuh. Kelengkapan lainnya itu apa Makairil? Kayak palet, kayak itu kan udah diuraikan di atas. Ya, udah diuraikan di atas nih. Kelengkapan lainnya ini nanti isi dari gudang itu tuh kelengkapan logistik itu. berarti diisi atau enggak? Atau di kayak gitu aja, Bu? Enggak, itu aja lah. Itu udah Gini lengkap aja, semua Bu, dari ya? atas. Itu aja. Ini Halaman hapus 2-nya ya? 1 halaman ya. Hapus saja dan seterusnya itu hapus saja. 2 halaman si bawahnya tanda tangan. Iya, berarti tanda tangannya Pak Alfisarin sama Pak Zedi, Pak Zamzami ya. Ya, pas. Itu aja. Apa satu Ya, lagi Bu, ya? ya? Tunggu. Tunggu sebentar. Lihat ke atas dulu. Kalau surat ini kan ada nanti apanya nih? Fumigasi. Terus fumigasi ini anti rayap ini itu dari kita tuh udah ada tertera di surat ini semuanya. 545 ini. Berarti udah ya, Bu, ya? Ya. Udah itu aja. Berarti tinggal nomor BA aja berarti. Ya, minta nomor BA di hukum ya. Ya, Bu. Sama nomor itu, Bu. Nomor yang di atas itu, Bu. Itu Pak Azam yang tahu tuh. Ibu nggak tahu. Oh, Pak Azam ya? Itu gimana formatnya? Gimana formatnya untuk apa tuh? Identifikasi ini. Apakah format dari apa? Saya juga nggak tahu karena ini baru pertama sekali membuat ini kan. Ya, nanti ditanya sama Pak Azam loh. Ya, Pak Azam Azam yang tahu. Yang koreksinya udah tinggal nomor sama ini aja, Bu, ya? Ya, itu aja. Ya, Bu. Oke, boleh live nih? Boleh ya, Bu. Dan habis pakai data Ibu. Siap, Bu. Nah, makasih ya. Assalamualaikum. Yuk.